Rendang Pak Nawir ya. Jadi ngiler saya, maka saya pengen undang juga nih ya. Di Kota Dubai pasti viral dong ya. Insya Allah. Nah, Karena saya suka rendang, ah, Jadi kalau saya pengen makan rendang tuh, saya sulit menemukan rendang yang betul-betul sesuai lidah. Oh iya. Kecuali yang buat itu mama saya. Penting kita gini, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dan gali potensi yang ada dalam dirimu. Benar. Jangan apa-apa. Saya kan masih bintara nih. Iya. Tapi jangan salah loh. Walaupun begini, rendang saya ini udah perwira. Insya Allah, alhamdulillah, kita udah sampai di Malaysia, Singapura, di Abu Dhabi udah, Mekah udah juga alhamdulillah, dan ke Thailand sama India. Siapa sangka kamu seorang polisi jadi tukang masak. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Oke, podcaster yang ada di seluruh Indonesia, senang sekali kami bisa hadir kembali untuk memberikan atau menghadirkan konten-konten bermanfaat buat masyarakat. Dan di malam hari ini kita sengaja menghadirkan sosok Bribka Munawir. Oke. Jadi Bribka Munawir ini kita undang dalam kapasitas beliau sebagai owner rendang. Apa kok lagi viral ya? Mambuek rendang. Oh gitu ya. Kok bahasa Minang sih? Jadi di malam hari ini sengaja beliau kita hadirkan ya. Kita pengen cerita-cerita lah ya. Karena kalau kita ngomongin rendang suatu hal yang biasa ya. Tapi kalau yang ngebuat ini polisi, terus yang ngejualnya orang polisi, ini luar biasa ya. Ini ada sesuatu yang unik dan tentunya akan kita ceritakan nih kepada masyarakat ya. Jadi selamat malam. Selamat malam. Pak Nawir ya, Bribka Munawir. Insya Allah. Masih bertugas di Polres. Insya Allah. Oke, mohon izin Bapak Kapolres, anggotanya kami hadirkan di sini dulu Pak ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang juga ya. Yang pastinya kita kalau ngomongin rendang, siapa sih nggak suka dengan rendang ya. Terus kita cerita-cerita nih Pak Nawir. Tapi sebelum cerita, perkenalkan diri dong ya. Detailnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir, pangkat Bribka, berdinas di Polres Dumai. Saya lahir di Dumai tanggal 20 Desember 1983. Ya. Dan saat ini saya berdinas di Polres Dumai di Satuan Sat Samapta Polres Dumai. Oke, mohon izin juga sama Pak Kasat ya. Mohon izin. Oke, Pak Nawir ya. Siap. Ini cerita soal rendang nih ya. Jadi kita lihat juga di media sosial rendang Pak Nawir ya. Jadi ngiler saya, maka saya pengen undang juga nih ya. Seperti apa sih sebenarnya rendang yang dihadirkan Pak Nawir ini sampai spiral ini ya. Di Kota Dubai pasti viral dong ya. Insya Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan juga usahanya kita doain berkembang. Amin. Ya. Jadi ini juga bisa Pak Nawir kita contohin dulu. Kita bawa ke sini dulu kita liatin. Boys, ini nih. Ini rendang Pak Nawir nih. Ini kemasannya Pak Nawir ya. Iya. Ini kemasannya yang suwir yang mana nih? Ini yang suwir. Yang suwir ya. Rendang suwir dan ini rendang yang biasa, rendang hitam ya. Ini satu bungkus ini kita buka dulu pada peserta penonton kita ya. Berapaan nih harganya nih Pak Nawir? Kalau sekarang ini, yang ini rendang suwir, ya beratnya 200 gram. 200 gram. 200 gram, isinya ini daging semua. Ini harganya 65.000. 65.000 ya. Ya. Dan ini yang ini rendang hitam daging. Ini beratnya 300 gram. 300 gram. Harganya 65.000. Sama ya? Sama. Oh, is. Sebenarnya sih kalau prosesnya pembuatan kayaknya lebih sulit yang ini nih. lebih sulit yang suwir. Yang suwir ya? Karena udah jadi disuirin lagi. Karena di mana-mana kalau suwir itu harganya pasti di atas rendang biasa. Oke. Yang pastinya ini terinspirasi kalau saya boleh ngomong, berarti Pak Nawir suka rendang juga nih pasti. Kalau boleh dibilang nomor 1. Kesenangannya ya? Iya. Cuma yang saya heran ya, kalau kita ngomongin rendang nih kan masakan khas Minangkabau. Iya. Ya. Ini orang Bugis masak rendang. Oke, ini perlu nih kita ulik juga nih ya. Kita kata dari mana resepnya ini. Ini kita letakkan di sini nanti kita makan nih maksudnya nih. Oke. Kita cerita nih Pak Nawir. Oke.
Apa nih dasar inspirasinya dulu nih? Kok bisa kepikiran membuka ini peluang usaha ini nih? Kalau dulu inspirasinya begini, karena saya suka rendang, Jadi kalau saya pengen makan rendang tuh, saya sulit menemukan rendang yang betul-betul Sesuai lidah. Oh iya. Kecuali yang buat itu mama saya. Oh iya. Berarti memang idolanya rendang mama ya? Rendang mama. Nah, Oke. dan terus pada saat kesempatan itu, momennya pas Lebaran Haji. Lebaran Haji Tahun 2023. 2023 ya. Bulan-bulan 1444 Hijriah berarti ya. Oke. Nah, jadi saya coba-coba karena pada saat itu saya dapat rendang. Dapat daging. Pot daging ya. Biasanya kalau udah momen Idul Adha dapat lah ya. Jadi Terus saya bingung nih, daging mau diapain? mau diolah apa gitu ya? Gitu. Nah, setelah itu saya coba masak rendang. Saya olah sendiri bumbunya, bumbu basah, bumbu keringnya, saya coba. Nah, setelah masak, saya kasihlah sama kawan-kawan. Berbagilah ya, tetangga, sahabat, saudara juga ya. Jadi sama keluarga, sama kawan semua lah. Nah, pada saat itu ada yang nelpon. Apa bilang, bro, ini siapa yang buat rendang? Wih, kamu nanya? Jadi, terus kenapa? Enggak. Yang apa namanya? Saya nanya serius. Yang buat rendang siapa? Ya saya bilang. Iya. Nggak percaya aku bilang. Ya udah kalau nggak percaya ke rumah aja. Kebetulan aku juga sedang lagi ngolah rendang juga. Udah ke rumah deh. Ada yang ke rumah. Pas ke rumah, coba mana rendangnya ini, makan lagi aku bilang, sambil nasi itu. Ya itu, iya ya, asli nih kau buat, ya asli aku bilang. Kenapa cuma kuali masih ada, rendangnya masih ada? Iya. Kenapa? Wah, beda rasanya nih. Akalnya mau gratis nggak? Mungkin, rasa. Ini kalau si Denny nonton nih, pasti berasa itu. Oh, Denny namanya. Iya. Oh, Denny. Oke. Terus. Jadi, dia itu udah. Jadi sampai dia bilang, bro, bagus juga nih buat usaha. Tapi itu belum pede lah. Belum berani. Coba dulu. Ya udah saya coba lagi. Saya coba. Saya kasih lagi sama keluarga segala macam ya. Tester ya. Tester lagi. Jadi aku bilang, kalau gini terus bisa bangkrut nih. Ya nggak apa-apa ya, rendang kurban ya kan. Iya. Pokoknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lebih banyak testernya daripada Iya. apa ini. Tapi emang harus kayak gitu emang dong. Emang gitu. Jadi kalau macam ini bahaya juga nih aku bilang. Memang harus. Atau ya pokoknya jalani dulu lah. Ternyata jadi ada abang saya. Mertuanya ini master membuat rendang. Jadi ini rendang belum sah nih kalau misalnya belum dikirim. Begitu dia ada tante saya di Rengat, tempat saya tinggal waktu sekolah dulu. Kalau misalnya rendang ini belum dikirim ke Rengat atau ke Pekanbaru, ini rendang belum dapat rekomendasi. Iya. Buset, saya bilang. Ternyata susah juga. Iya. Terus? Jauh kali, saya bilang. Lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga rendangnya. Ya udah, kirim. Kirim ke Pekanbaru, kirim ke Rengat. Ini masih gini nih. Dari Dewan Juri. Iya. Penilaian ya. Penilaiannya. Kalau enggak heran. Master Chef ya. Iya. Jadi setelah sampai itu langsung dikabarin. Oke. Nilai bolehlah. Bolehlah berapa angkanya kan disebutin? Waktu itu 90. Woi, sudah cakep tuh. Tapi pas waktu tambah ini yang dari Pekanbaru nih. Aku bilang abang, ini rasanya hampir sama dengan buatan mama. Oh iya. Udah itu dari Rengat. Gimana teh?
Ini masih apa ya? Masih kalau tante masih nilai 70-80 lah masih. Ada masukan tuh. Oke, nanti ini ya. Nanti itu WA. Oke. Setelah itu baru Masukannya apa nih? Ada bumbu yang kurang kah? Ada yang kurang? Ada bumbunya yang harus ditambahkan. Oh iya. Oh gitu. Takarannya berarti ya ada kurang nih berarti ya. Jadi ya udah. Kalau memang mau betul-betul enak lagi harus datang ke sini. Oh yes. Wah, Bu guru bumbunya. ya. Mbak telur hitam, ayam hitam enggak? Harus begitu. Iya. Nah, jadi setelah berjalan itu alhamdulillah ya sambil berjalan kita juga sambil belajar lagi. Ya terkadang nggak semuanya itu langsung berhasil. Instan ya. Tidak. Semua butuh proses juga. Terkadang Butuh saya masukan juga- banyak orang juga ya. Ya. Dan juga pernah juga gagal, namun nggak sampai terbuang. Ya itu tadi saya bilang pada saat saya membuat rendang, saya catat jamnya, menitnya, saya catat kapan harus saya masukkan daging, ya kan? Karena kalau salah-salah dia hancur. Ya, menit keberapa ya? Ya, Itu repot ya. repot. Iya. Jadi pernah juga sampai nggak berhasil, tapi pada saat itu ya saya nggak hilang akal juga. Iya. Saya konsultasi juga gimana caranya, ya udah. Makanya timbul inspirasi baru lagi, Jadi produk baru. produk baru. Itulah dia rendang suwir ya. Udah rendang suwir. Awalnya dia produk gagal ya. Udah gagal pertamanya kan. Jadi akhirnya alhamdulillah jadi. Dan juga peminatnya Ramai. Ya. apalagi di kalangan anak-anak. Iya. Anak lebih suka. Lebih suka ini, nggak Iya, motongin lagi langsung. iya, betul. Iya, susah-susah makan, Biasanya gampang untuk, gitu ya. Untuk bekal anak sekolah, ya kan, untuk anak-anak kos. Iya. Ya, ini kalau ditakar seperti ini, kalau pakai konsumsi sendiri ini bisa tahan 3 hari nih. Kalau Kalau sendiri ya, kalau anak-anak sendiri, kosan ya, iya. bumbu-bumbunya. Apalagi kalau cuma dicelok-celok gitu aja. Iya. Iya. Setahun juga. Tapi orang lebih banyak apanya, Pak, banyakin apanya ya, dedaknya. Bedanya ya. nggak apa-apa. Oke. Kalau gorengan karaknya ya. Iya. Karak uni mau karak uni. Karena kalau rendang ini kan Iya. yang paling saya cari itu biarlah nggak ada dagingnya nggak apa-apa. Bedanya ya. Dedaknya biasanya kalau di kuali tuh masukkan nasi. Iya. Makin lama makin enak Wih, ya. itu Itu dia. dia. Iya. Rendang juga termasuk makanan dunia. Iya. Sudah nomor 1 juga di Iya. dunia ya, sampai internasional. Intinya walaupun ini adalah makanan khas Sumatera Barat, tapi sekarang sudah mendunia nih ya. Jadi tidak ada mengklaim ya. Intinya ini produk Indonesia, makanan Indonesia. Yang jelasnya jangan ditanya siapa yang buat, Ya. orang mana. Iya. Dan tadi lucunya lagi ada sesuatu yang menarik ya. Ternyata walaupun dari Sumatera Barat, orang Sumber minta kirim loh. Ya, hebat ya. Ini tentu ada sesuatu hal yang lebih dari biasanya nih, ada sesuatu bumbu yang beda-beda lah. Setiap orang pasti punya formula sendiri Nah, ya. kalau rendang ini kan lain tempat, lain Ya, apanya. cita rasanya Ya, beda walaupun ya. dia di Sumbar, kalau dibilang rendang Padang, rendang ini, sama itu beda-beda caranya. Iya. Intinya setiap orang pasti punya formula sendiri dan tangan pun pengaruh loh. Iya, pasti. Tangan dengan produk yang sama dengan apa beda tangan lain lagi rasanya. Karena Katanya kayak gitu. Dalam filosofi rendang ini, ini sangat. Wis filosofi rendang ya filosofi. Iya, saya pelajari juga. Iya harus dipelajari ya. Karena ini ada tersimpan pelajaran tentang kehidupan. Ya. Gimana tuh? Kalau dibilang itu ada nini malam pesan, di situ juga kita ada agama, ada ya namanya apa namanya istilah kalau misalnya petata petitih dari Minang itulah. Di situ semuanya dalam kehidupan ada dicampur. Iya. Jadi bukan sekedar makan aja. Bukan sekedar kita makan, tahu juga, semuanya juga harus ngerti. filosofinya Iya. ya, kenapa dan kenapa ya. Dan tentunya kita generasi muda ini wajib pelajari juga. Iya. Ya termasuk sejarah apa semua, jangan apatis lah ya. Jangan malah Mobile Legend ya. Sekarang kan kayak gitu nih ya. Iya. Nggak tahu sejarah. Lu tahu Dipot Jalano, Pangeran Diponegoro tahu nama apa itu? Nama jalan gitu ya? Iya. Dia nggak tahu itu nama pahlawan. Ya, itu penting juga ya. Intinya generasi muda, anak-anak muda harus diperkenalkan pada sejarahnya, dengan budayanya, dengan hal-hal yang tentunya menjadi warisan leluhur kita ya. Betul. Termasuk salah satunya makanan ini, rendang ya. Pemersatu bangsa. Oh iya, rendang Pak Nawir
rendang daging sapi dan rendang suwir. Wah, ada fotonya di sini. Ya. 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 Intinya ini sudah dapat label halal ya. Alhamdulillah. Label halalnya dan sementara untuk yang lainnya dalam proses. Dalam proses. Dan tentunya kita pengen juga nih kepada pemerintah ya untuk membantu nih UMKM kita yang mau bangkit ya. Kalau dapat jangan dipersulit juga ya. Yang bisa dipermudah dibantu dong pengurusannya. Mudah-mudahan kita UMKM kita makin naik ya. Tentu perekonomian kita di Dumai juga makin baik gitu ya. Itu dia yang pentingnya. Oke, kita cerita soal rendang tadi, inspirasinya dari sini nih ya. Terus mulainya 2023 tadi ceritanya. 2023 awalnya itu dapat daging kurban. Bingung ngolahnya mau diapain ya. Oke, terus kita pengen tahu nih ketahanan nih Pak Nawir. Ketahanannya berapa lama ini biasanya? Normalnya? Kalau normalnya kalau misalnya dalam keadaan seperti ini mau sebulan. Mau sebulan ya? Ya, karena kita buat juga dengan dia hitam ini dia lebih lama. Lebih lama. Ya, berarti prosesnya lama. Berarti pembuatannya kan lama kan? Lama. Boleh tahu proses pembuatannya berapa lama? Memakan waktu berapa lama? Kalau untuk kita pertama saja itu mau sampai 7 atau 8 jam. 7 sampai 8 jam. Iya. Jadi kita memasak itu kalau misalnya belum masuk waktunya kita belum bisa berhenti. Dan selama itu kita harus mengacau. Diaduk ya. Diaduk Dan Pak Nawir kerjakan sendiri. sendiri. Ya. Sendiri. Orang rumah pun nggak boleh nyentuh. Kalau orang rumah nggak boleh sentuh. Nggak bisa sentuh, nggak boleh. Ya. Memang nggak boleh diganggu ya. Nggak boleh diganggu. Paling orang rumah bagian packagingnya boleh. Kalau Kemasan, masih emas boleh. kemasan ya boleh lah. Boleh lah ya. Boleh, Tapi pas boleh. proses pembuatan nggak boleh diganggu. Jangan diganggu. ya. Iya. Oke. Dengan waktu yang sedemikian lama ya, prosesnya juga lama nih, waktu beberapa jam. Sementara Pak Nawir juga masih berdinas aktif di Polres Dumai di Satuan Samapta ya. Yang terpenting bagaimana nih tipsnya cara membagi waktunya nih Pak Nawir. Gitu. Nah, ini penting nih ya. Iya betul. Ya. Jangan sampai Jangan sampai gara-gara rendang kerjaan yang lebih utama ya. Oke, gimana nih cerita Jadi dong? gini, kalau kita tuh di kepolisian jadwal kita dinas tuh udah kita apa semua, udah terjadwal ya, besok laksanakan ini, penjagaan ini dan lain-lain ya. Jadi kita untuk menghadapinya itu tinggal kita sendiri yang memanage waktu. Memanage waktunya. Misalnya gini, misalnya besok saya lihat jadwal. Oh besok ada pengamanan demo atau apa, biasanya sampai jam sekian. Nah kalau kira-kira kalau misalnya besok itu waktunya lama, saya tidak akan memproduksi dulu. Ya kan? Tapi kalau misalnya besok kegiatan masih padat. Paling nggak kalau misalnya saya lihat kalau udah malam kan udah pasti udah nggak ada kegiatan. Iya. Jadi kalau misalnya itu biasa saya sepulang kerja. Sepulang kerja, semua kerjaan kantor udah beres, tanggung jawab kita udah kita laksanakan, laporan kita udah kirim, kita udah pulang baru kita kerjakan. Udah tenang semuanya, baru kita kerja ya. Biasanya kalau misalnya saya kerjakan tuh start saya biasanya kalau malam habis Isya saya baru start. Kalau misalnya sore paling habis asar. Iya. Nanti nyambung lagi. Kadang ada panggilan mendadak. Iya. Ya, itu kadang-kadang kan kayak gitu nih. Kita harus standby juga nih kan ya. Panggilan mendadak tuh. Aduh. Jadi gimana dong kalau hal kayak gitu tuh? Ya udahlah. Yang penting kalau seperti ini matiin aja tuh. Matiin tinggalkan. Ya. Prioritas utama tetap kerja ya, di satuan ya. Cuma satu saya bilang, jangan ada yang sentuh. Oke, udah pesan orang rumah jangan. Jangan ada yang sentuh, apapun terjadi selamatin dulu. Iya. Oke, ini kan jadi suatu hal yang dibicarakan juga di tempat kerja nih. Ya. Ada yang pasti ada yang suka, ada juga yang kadang-kadang nyeletuk, ngejek, ngibir ya. Gini mana nanggapinya nih Pak Nawir hal-hal kayak gini nih? Kalau gitu, tanggapinya gini aja. Slow aja. Jadikan itu sebagai motivasi ya. Iya. Yang penting dalam konteks saya tidak mengganggu orang. Saya tidak mengganggu kedinasan saya. Dan saya berpikir dan pimpinan pun udah memberikan pimpinan mantap. Positif.
Pimpinan support ya. Support, Ya, saya lihat apalagi juga, Bapak Kapolres. Pak Kapolres saya lihat juga di media itu. sosial sudah sering order juga Iya, ya. Ini insya Allah. sebagai bentuk dari support Insya juga Allah, nih. insya Allah. Secara tidak langsung adalah support juga dari pimpinan bahwasanya hal-hal positif patut didukung Iya, ya. insya Allah. Dan teman-teman yang lainnya juga ya sah-sah saja Sah-sah ya saja. dengan bisnis apa yang mau dikerjain selagi tidak melanggar aturan Iya, ya betul. dan tidak mengganggu kedinasan, silahkan saja ya. Yang penting Nah. halal. Penting halal kalau sekarang ini Pak Nawer ya. Iya. Ya kita lupakan ya. Yang penting kita gini, Ah, lakukan apa yang bisa kamu lakukan ah, dan gali potensi yang ada dalam dirimu. benar ya. Kita nggak bisa memaksakan. Nggak Kadang-kadang bisa. kita, wih itu keren tuh ya jadi kontraktor jadi Wah. apa? Kita paksakan sementara kita nggak di situ jalurnya. Nggak bisa. juga kan? Nggak bisa. Ya. Kebetulan Pak Nawer hobi masak ya. Betul. Dan tuh seneng makan juga ya. Itu. Itu disalurkan ya sesuai dengan bakat dan potensi yang kita Iya, punya gitu betul. ya. Jadi kita nggak bisa mengukur orang tuh harus sama semuanya. Kalau filosofinya tuh ya, Iya. yang kita cerita tadi ya, Ya, orang nelayan ya, nelayan di satu kapal nih ya. dengan joran yang sama, umpan yang sama ya, di laut yang sama. Ya. Hasilnya beda loh saat mereka mancing atau ya. Kadang-kadang zong. Ya ternyata zong ya, ada yang dapat banyak. Itulah takaran manusia itu, rezeki nggak bisa kita sama-samain ya. Yang Punya penting- takaran masing-masing kan. Yang penting kita syukurin. Kita syukurin sekecil Syukurin apapun itu. apapun dia. Oke. Ya, namanya kita mau bangkit, ya Hmm. pasti aja ada apa namanya Hmm. yang hal negatif. Iya, iya, iya. Tapi ya udah itu bukan satu halangan bagi kita untuk maju. Gitu. Iya. Intinya di saat kita sudah melakukan suatu perubahan yang positif, terus niat kita memang harus bulat ke sana ya. Terus Pak Nawer, Ya. ini kan sudah beroperasi nih ya. Ya, Udah kemana aja nih? alhamdulillah. Kita harus tahu nih kemana aja nih ya. Jangan apa, ini orang juga harus tahu nih udah kemana Iya, aja produknya Pak Nawer ini ya. Kemana aja? Yang di luar Dumai lah dulu. Kita nggak usah cerita di luar Indonesia, di luar Dumai mana dulu nih? Iya. Arahnya nih. Insya Allah pertama udah sampai kita ke Ternate, Ternate udah nyampe? udah sampai Hah? ke Maluku, Maluku juga udah. ke Monokwari, Ah. ya, Irian Jaya ya, Ya. Papua ya. Terus turun lagi ke Sulawesi, Sulawesi rata tuh ya. Rata, Insya Allah Rata. Oke. Terus Terus turun ke Madura, Madura. Bali, Hah? dan itu mereka udah pesan udah berulang kali. Berulang kali ya. Ya. Terus turun lagi ke Surabaya, udah itu ke Semarang Hmm. sama Malang, Hmm. udah. Dan yang paling apanya ini, yang paling membuat hebohnya ini bukan apa-apa. Saya kan masih Bintara nih, Iya, iya, iya. tapi jangan salah loh. Hmm. Walaupun begini, rendang saya ini udah perwira. Kenapa begitu? Karena waktu yang mesen pertama Ah. itu dari siswa Lendik Setupah. Wah. Yang lagi pendidikan ya? Lagi pendidikan. Oh iya 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 iya. Walaupun begini, rendang saya udah perwira deh. Iya 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 Gitu loh. iya iya. Oke oke Ya kan? oke. Jadi yang pertama kali pesan itu yang membuat jadi viral, ya kan, di video kan segala macam. Jadi yang merasakan itu udah orang seluruh Indonesia di situ. Iya 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 iya. Nah, Oke. udah sampai di Bogor, Hmm. Jakarta udah sering lah, udah sering. Oke. Kalimantan Hmm. Tengah, Kalimantan Timur udah sampai juga, dan Sumatera mulai dari atas ya, Hmm. Aceh udah. udah, Udah Aceh ya. udah, Oke. Medan sudah, Hmm. Sumbar sudah. Hmm, Sumbar ya. Ya, Ini yang Sumbar. unik nih Sumbar. Pertama saya takut Iya kan. iya iya. Dia itu turun lagi ke Palembang Hmm. sama di Kepri Hmm. udah juga. Insya Allah. Kalau untuk keluar, Insya Allah alhamdulillah kita udah sampai di Malaysia, Luar negeri ya. ya Ah, Malaysia, terus Singapura, Singapura juga udah. Singapura udah, Oke. di Abu Dhabi udah, Hmm. terus kemana lagi? Mekah Hmm. udah juga alhamdulillah, Hmm. dan ke Thailand sama India. Alhamdulillah ya. Iya. Terus gini, kan bisa sampai ke luar negeri, sampai ke daerah. Gimana nih pemasaran nih Pak Nawer? Sistem pemasaran ini? Atau melalui jaringan pertemanan kah? Atau melalui memang media sosial atau gimana nih caranya nih? Pertama dari kawan. Relasi-relasi ya? Iya, relasi. Mulut ke mulut ya? Mulut ke mulut. Oh, iya, Jadi, iya, iya. Pertama itu kita pernah terputus kontak, tapi karena ada media sosial ini, Hmm.
kita bertemu lagi. Ketemu lagi ya. Ya, jadi ada kebetulan kawan-kawan yang kerja di luar, Hmm. segala macamnya kan. Di situ mereka pesan. Kebetulan ada kapal masuk, Iya. ya kan. Kebetulan ada keluarga kemari atau kemana, Hmm. di situ mereka titip. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini berproses intinya kita ditakdirkan bukan sebagai pewaris tapi perintis. Perintis. Iya. Sedang merintis usaha rendang ya. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini menjadi semangat juga nih Pak Nawir ya. Kalau sudah seperti ini jadi semangat, motivasi juga, apalagi juga sudah dari pimpinan juga udah ada support, termasuk hadirnya juga malam ini Pak Nawir juga disupport sama Pak Kapolres nih ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Kapolres. Terima Jadi kasih. kita Pak ngajak Asad. kita hadirkan mudah-mudahan juga bisa terbranding dengan baik dan tentunya bisa dilirik nih ya. Hal seperti ini ada produktivitas atau kreativitas warga tempatan yang bisa kita angkat, kenapa tidak difasilitasin ya, Iya, difasilitasin mudah-mudahan juga yang terpenting tadi perizinan juga lagi Iya, harus dilengkapi lagi Iya. ya Pak ya. Yang terpenting nih kalau halalnya udah labelnya udah halal nih ya. Halal. Logo baru lagi nih ya. Iya. Wais. Gambar wayang ya. Oke, kita cobain dulu Pak Nawir. Penasaran nih, mana bingung ya? Monggo. Iya. Mana Nih, piring? sini, nih, kita cobain dulu ya. Kita cobain yang ini dulu ya. Ada guntingnya, gunting. Gunting nih. Ya, kita cobain rendangnya Pak Nawir malam hari ini guys ya. Kita apa namanya dulu? Unboxing. Unboxing apaan? Kita review ya, review ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka dulu. Ya. Bisa dengan gunting ya guys ya. Bisa buka dengan gunting atau pisau. Salah kebukanya. Ini kan bukanya gini. Karena ini ada apanya. Oke, ini dua kemasan ya. Sudah tadi buka, nih kita ada kemasan lagi. Iya. Ini digunting juga nih. Itu gunting. Digunting juga ya. Nih guys ya, bisa dilihat guys ya. Kemasannya sangat double ya. Safety-nya double. Seperti ini, kita gunting lagi guys. Oke. Ya. Banyak loh di sini guys, lihat nih ya. Nah, lihat ya. Oh, ini jadi kalau mau anak-anak sekolah atau lagi pulangan sore gitu kan, bisa dibekal juga ya. Jadi, Oke. sebentar. Nah, Jadi gini. Jadi kalau misal kita simpan di dalam kulkas, ya. kalau memang dia belum dibuka, Hmm. jadi caranya sangat mudah, Gimana dong? simple aja. Kalau misalnya kita simpan dalam kulkas, ini kan belum dibuka nih, Ah. beku. Hmm. Jadi tinggal kita rebus air. Hmm. Kita rebus air, setelah mendidih, baru kita masukkan Sama plastik-plastiknya. sama plastik. Nanti dia berarti udah hilang bukunya ya. Ya, kalau udah apa baru kita makan lagi. Oke. Dan rendang ini juga makin dipanasnya makin Makin enak. enak. Oke, kita cobain dong enak-enaknya. Oke, Kita silakan. cobain dong. Oh, sini. Oke, kita cobain dulu guys ya. Ini yang kalian makan juga dong ya. Sambil gede, motong nih. Gimana? Kalau udah masak itu, Oh, kalau taruh makan sini ya. nggak apa lagi. Cobain Karena guys. tiap apa udah aroma itu udah bikin kenyang. Iya. Gimana nih motong nih? Aduh, biasa pakai pisau nih, Bi. Mas, boleh di apa mas? Ntar dulu. Plastik aja. Jadi itu. Oh, ini guys, muak guys, ya. Rendangnya guys. Kita cobain guys, bismillah guys. Kayaknya yang di belakang udah nggak sabar tuh. Oh, malah dia dulu. Itu paling enak lagi kalau misalnya dicampur ketupat. Oh, wes, ya. Wah, Nasi iya. nggak ada nasi? Apalagi nasi panas gitu. Oke, mantap guys ya. Mantap guys ya. Ini soper kedua Jadi nih guys. jadi ya. yang bedanya tuh itu tadi dedaknya hitam. Nah, Dan nggak disangka ya, Bapak polisi ya. Iya itu makanya kalau rendangnya mah biasa ya. Yang masak ini polisi, yang jual langsung polisi. Ya itu dia. Hah? Apa? Rasanya? Rasanya juga mantap. Wah ya. Ambil. yes. Ini satu lagi nih. Ntar aja. Nah, Ntar nggak enak sama menonton, nggak bagi-bagi ya. Kita ini. Oh. Salah nih. Ini bisa ditutup lagi, Bang. Iya. tadi kata suruh gunting. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Nawir ya. Oke. Sudah dikasih kesempatan juga mencicipin. Luar biasa guys. Saya Nanti bukan apanya apa ya? apa aja nanti ya. Buat nanti di belakangan aja.
Jadi di sini guys ya, untuk info pemesanan silakan saja hubungi Pak Nawir, yaitu di WhatsApp-nya 0813 7171 1234. Saya ulangi lagi di 0813 7171 1234. Silakan saja di order ya. Jadi Kita lanjut aja. ya. Nanti kita bisa juga kita cantumin di deskripsi nomornya ya. Silakan saja. Intinya kita juga sebagai warga Dumai kita support dong ya. UMKM yang ada di Kota Dumai semoga semuanya makin berkembang sama-sama gitu ya. Oke. Cerita rendang-rendang nih kita lanjutin Pak Nawir. Oke. Kita lanjutin ke cerita berikutnya nih ya. Oke. Tahan sampai sebulan sudah ke Malaysia juga Pi ya. Terus bagaimana nih? Kan namanya usaha nih Pak Nawir ya. Iya. Usaha nih pasti ada pasang surutnya juga Pasti. nih. Pasti ngalamin juga nih beberapa Iya, lama nih ya. pasti. Jadi gimana nih ngadepin kiat-kiatnya nih ngadepin nih. Ada saatnya kita lagi semangat, ada saatnya Iya, juga iya. kita ngedon pasti ada ya. Jadi apa nih kiatnya Pak Nawir sehingga masih eksis dan konsisten sampai hari ini? Pertama tetap positive thinking. Positive thinking. Ya. Positive thinking. Dan kedua, rezeki itu udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur ya. Yang penting kita usaha dan ikhtiar. Itu aja. Itu aja ya. Mau dia nggak dibeli ataupun gimana, yang penting saya udah usaha. Saya minta sama yang di atas. Ya, intinya mudah-mudahan usaha juga tidak mengkhianati hasil. Iya. Itu dia yang terpenting ya. Usahanya sudah dimantapkan, usahanya doanya juga terus dipanjatkan. Ya mudah-mudahan hasilnya juga mantap ya. Alhamdulillah. Dan buat warga Kota Dumai ya, dan juga yang memantau frekuensi kita, yang nonton podcast kita silahkan saja yang pengen order ya. Mau coba ini rondangnya Pak Nawir bisa langsung. Nanti kita cantumin di link deskripsi kita ya. Jadi bertugas nih di kepolisian Pak Nawir ya. Saat ini masih Bribka. Dalam waktu dekat naik pangkat dong. Insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan karirnya juga makin bagus dan usaha juga makin lancar ya. Ada yang mau disampaikan nih kepada masyarakat Kota Dumai dan yang menonton kita nih Pak Nawir? Oh, ya. Untuk pesan kepada masyarakat Kota Dumai, teruslah berusaha. Berusaha ya. Terus berusaha. Jangan pernah kata menyerah. Hmm. Walaupun gagal tetap bangkit lagi. Iya. Kadang proses untuk mencapai kesuksesan harus jatuh berkali-kali ya. Harus. Jatuh berkali-kali, terus kadang-kadang kita harus ngambil hikmah, belajar Ambil dari hikmahnya, situ ya. Itu aja. Intinya fokus dengan yang kita kerjakan, terus kuasai juga dengan bidang sesuai dengan bidang kita, Iya, jangan betul. memaksakan diri. Betul. Ya. Siapa Oke. sangka kalau misalnya seorang polisi jadi tukang masak. Iya. Tapi tetap kita ya menggali potensi kita yang Iya. ada. Tidak perlu kita harus melihat orang atau segala macamnya. Yang penting Nawa itu. nawa itu kita sendiri. Nawa itu kita mudah-mudahan usaha ini bisa berkembang, terus nanti di kemudian hari kalau sudah semakin maju, tentu kita bisa merekrut banyak tenaga kerja. Amin. Tenaga kerja juga bisa membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, Pak Nawir ya. Insya Allah. Membantu warga tetangga-tetangga sekitar juga yang mungkin belum ada pekerjaan dan lain-lainnya. Mungkin yang seperti itu kan. Oke, mudah-mudahan dimudahkan Pak Nawir. Amin. Sukses untuk kedinasannya dan usahanya juga. Terima kasih atas kehadirannya ya. Bapak Kapolres, ini sosok Bribka Munawir, salah satu anggota kita Siap. yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi rekan-rekan lainnya. Amin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.